Apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Kami punya mekanisme dalam penentuan Capres dan Cawapres. Penentuan Capres dan Cawapres itu di Musyawarah Majelis Syuro, lembaga tertinggi partai yang memutuskan terkait dengan siapa presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PKS. Musyawarah Majelis Syuro ke-8 sudah memutuskan bahwa Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, adapun untuk calon wakil presiden belum diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro. Jadi itu pertimbangan kenapa kami belum bisa hadir. Tetapi kami harus tegaskan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu bahwa kami menyambut baik kedatangan PKB ahlan wa sahlan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB, jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira ya, kami sesungguhnya berharap ya ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan, tetap menata koalisi kita ini. Tadi statement Presiden Partai juga. Kami menghormati sepenuhnya keputusan Nasdem dan PKB yang sudah mengumumkan pasangan Capres Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi kami menghormati itu, tetapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum memutuskan. Karena ini proses lumayan cepat, jadi kami perlu waktu untuk mengkonsolidasi, untuk menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syuro. Jadi bagi kami ya, kehadiran deklarasi tadi Presiden PKS langsung menelpon Gus Muhaimin mengucapkan selamat, kemudian mohon maaf tidak bisa hadir, kami jelaskan kenapa alasannya begitu ya. Jadi bagi kami welcome, ahlan wa sahlan kepada PKB yang sudah bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Batal hadir deklarasi Anies Imin, PKS sampaikan permohonan maaf. Dikutip dari tirto.id, Presiden PKS Ahmad Syaihu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya dalam acara deklarasi bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Permohonan itu disampaikan langsung saat konferensi pers di Jakarta. Saya mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir di Surabaya. Tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya, katanya dalam konferensi pers Sabtu 2 September 2023. Meski begitu, Syaihu mengaku menghormati keputusan Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies dan Imin sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Dia mengatakan pihaknya akan membawa usulan nama Caimin sebagai bakal capres ke Majelis Syuro PKS. Menurutnya, Majelis Syuro yang akan memutuskannya.
PKS telah tetapkan Anies sebagai baca pres diusung PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Muhaimin sebagai capres akan diusulkan, dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS, ujarnya. Kami pahami dan hormati juga keputusan Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan cabut dukungan ke Anies. Sesungguhnya kami masih berharap Demokrat untuk bisa tetap dalam koalisi perubahan dan usung Anies sebagai baca pres, kata Saihu. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera PKS hadir mengikuti deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023 siang ini. Alhamdulillah kami sudah ada di sini, tidak perlu menjelaskan hadir dan tidak hadir. Kami sudah datang dan yang lain juga hadir, tingkat pimpinan hadir semua, Pak Saihu dan lainnya, ujarnya dalam pernyataan. Dia mengatakan usai pembicaraan panjang dalam waktu singkat, PKS telah sepakat dan putuskan untuk hadir bersama untuk mengumumkan bergabungnya PKB bersama koalisi. Ini sekaligus mengumumkan capres dan cawapres. Insya Allah kita masih istiqomah bersama Anies, bersama Nasdem, dan sekarang datang satu PKB. Saya berharap yang satu tidak keluar, semoga masih bersama, kata dia. Sementara saat disinggung mengenai keberatan Partai Demokrat, dia menjawab diplomatis. Menurutnya keputusan tersebut menjadi internal partai. Saya tidak perlu berbicara banyak, itu urusan partai masing-masing, ujarnya. Dia menegaskan dari awal PKS solid dan tetap bersama Anies Baswedan dan koalisi. Mengenai siapa capres dipilih Anies, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada ex-gubernur DKI Jakarta itu. Dari awal kesepakatan kita dipercayakan kepada capres Anies, tapi semua dibicarakan oleh ketua partai, jelas dia. Presiden PKS Ahmad Saihu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya dalam acara deklarasi bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Permohonan itu disampaikan langsung saat konferensi pers di Jakarta. Saya mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir di Surabaya. Tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya, katanya dalam konferensi pers Sabtu 2 September 2023. Meski begitu, Saihu mengaku menghormati keputusan Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies dan Imin sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Dia mengatakan pihaknya akan membawa usulan nama Caimin sebagai bakal capres ke Majelis Syuro PKS. Menurutnya, Majelis Syuro yang akan memutuskannya.